Halo semuanya, ini Kaileto. Kali ini aku akan menjelaskan tentang semua settings yang ada di Minecraft ya teman-teman, di versi terbaru ini. Let's go, langsung aja kita mulai. Oke, kita udah ada di game settings di sini. Nah, di sini pertama-tama ada default game mode. Di sini kalian pasti udah tahu ya. Di sini ada survival, creative. Nah, kalau survival pasti kalian udah tahu kalau dia ini nggak instan ya. Kalian grinding dan lain-lain, nggak bisa terbang. Kalau kreatif kalian bisa dapat apapun dan bisa terbang. Nah, di sini ada personal game mode ya teman-teman ya. Personal game mode ini sama, tetapi kalau personal ini dia untuk sendiri. Kalau default game mode ini basis dari world kalian. Nih, di sini ada perbedaannya, bisa kalian baca aja. Oke, jadi itu kita lanjut aja langsung. Di sini ada difficulty, guys. Difficulty kalian pasti tahu, peaceful, easy, normal, hard. Kalau peaceful itu ya, kalian tidak akan bisa ketemu dengan zombie atau mob-mob lain seperti skeleton dan lain-lain ya. Dan untuk perbedaannya ya, dari easy ke normal ke hard, itu kalau misalnya easy guys, dia mob tidak akan menggunakan armor ya teman-teman. Terus kalau misalnya normal, dia akan kemungkinan change untuk mengeluarkan armor. Apalagi hard. Kalau hard dia bisa full armor teman-teman, seperti yang ada di video nih ya. Tuh, dia bisa full iron armor atau golden armor guys. Sebenarnya tentang difficulty game ini ada pengaruhnya ya dengan hal yang sedang aku lakuin, tapi aku akan jelasin ini di short aja, bisa dicek. Oke? Let's go. Oke, selanjutnya di sini ada player permission when joining from invite. Maksudnya apa? Jadi ketika teman kalian mau main ke world kalian, ini bisa kalian atur dia mau jadi apa, visitor, member, atau operator. Kalau visitor ini dia hanya bisa ngelihat teman-teman, nggak bisa ngancurin, nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau member dia bisa melakukan apapun, tetapi tidak bisa nge-cheat, tidak bisa mengaktifkan cheat teman-teman. Tapi kalau operator dia bisa melakukan apa aja. Misalnya dia mau nge-cheat, teman kalian mau nge-cheat, itu bisa teman-teman. Mau ngatur settingan world kalian itu bisa banget. Next teman-teman, di sini ada friendly fire. Kalau kalian nyalain ini, kalian bisa mukulin teman kalian sampai back to respawn ya. Terus kalau kalian matiin, kalian nggak bisa nge-punch teman kalian teman-teman. Next, di sini ada show coordinates. Kalian pasti tahu, show coordinates ini akan memunculkan coordinates di sini ya. Bisa kalian lihat di kiri itu ada coordinates. Kita jelasin cepet aja di sini. Terus show days played itu akan menunjukkan berapa hari sih kalian udah main. Tapi harinya di dalam dunia Minecraft ya teman-teman. Next, di sini ada fire spreads ya teman-teman. Fire spreads ini gunanya ketika kalian matikan kayu yang terkena api atau lava atau api atau apapun, itu tidak akan terbakar atau menyebar ya teman-teman. Tetapi kalau kalian nyalakan ya fitur ini, kayu yang akan terkena lava ini akan terbakar guys, terbakar dan menyambar ke seluruh bagian yang rawan dengan api teman-teman. Oke, next di sini ada TNT explodes. Kalau kalian matiin ya fiturnya, TNT gak bakalan meledak guys. Walaupun kita sudah pakai flint and steel, dia tidak akan meledak. Bisa dilihat tuh ya. Next, di sini ada mob loot ya. Fitur mob loot ini ketika kita menyembelih atau memukul suatu mob ya, dia nggak bakalan ngeluarin loot. Misalnya ya, misalnya di sini kita cari cow nih, di sini cow. Kalau kita matiin ya fiturnya, dia nggak bakal memberikan kita daging ya. Oke, next aja langsung. Oke, next di sini ada players needed to skip night
100%. Nah, ini kalian bisa atur ya ketika kalian main sama teman kalian. Ketika 100% ini, semua yang bermain di world kalian itu harus tidur. Tapi kalau 0%, satu orang pun bisa tidur ya, bisa nge-skip malamnya dengan tidur, oke? Next di sini ada cheats ya. Cheats ini kalian, kalau kalian nyalain activate cheats, itu kalian bisa melakukan apapun ya di komen. Kalian bisa ngubah game mode kalian atau mengubah apapun. Kalian bisa melakukan apapun cheats, tetapi tidak bisa mendapatkan achievement ketika main survival ya teman-teman. Oke, next di sini ada Always Day. Always Day ini kalian akan terus siang, gak bakal ada malam. Kalau do daylight cycle kebalikannya, bakal ada malam dan siang. Keep inventory. Kalian bisa, kalau misalnya kalian mati, kalian item kalian tidak akan hilang teman-teman. Kalau mob spawning ini dia nge-spawn zombie. Kalau mob grieving dia kayak creeper akan meledakkan dan menghancurkan. Entities drop loot, ini zombie ketika kalian kill dia akan mengeluarkan rotten flesh kan. Kalau kalian matikan dia enggak teman-teman. Kalau weather cycle ini bisa hujan, bisa salju. Ini kita cepat aja ya teman-teman. Nah, kalau tick ini kalau kalian ubah nih, kalau kalian ubah ke 1000, ini akan mengubah game kalian sangat cepat. Ini contohnya, sebentar. Oke, ini contohnya aku coba tweet akan tumbuh sangat-sangat cepat guys ketika tick kalian itu 1000. Oke, jadi itulah penjelasannya. Ini maaf kalau kencengan banget, tapi kita lagi buru durasi. Oke, let's go. Oke, untuk di bagian touch ya, di sini mungkin aku nggak bakal terlalu ngejelasin karena ini kalian kayak udah dikasih tahu lah sama Mojangnya ini. Untuk kalian bisa coba-coba ini untuk apa, itu untuk apa. Kayak left hand ini mungkin kalian ada yang kidal, jadi ngubah tampilannya jadi ke kiri ya untuk player Minecraft PE di handphone. Nah, ini mungkin aku nggak bakal terlalu ngejelasin, tetapi ya oke, kita langsung aja next ke selanjutnya. Oke, next di sini kita ke general. Nah, di general ini kalian tidak usah terlalu harus tahu ya teman-teman, karena ini tidak terlalu penting. Kalian biarin aja seperti default ya, bisa di restart tuh. Kayak misalnya auto update ini bisa auto update kalian. Tutorial mungkin nanti ada tutorial ketika kalian belum tahu mainnya, cara mainnya. Terus kayak only allow trusted skin, filter profanity ini kalian ya tidak terlalu penting ya teman-teman, bisa kalian baca juga. Kalau filter ini filtering kata-kata yang kurang senonoh ya teman-teman. Kita langsung aja ke bagian yang terpenting aja ya teman-teman. Kita ke video, let's go. Nah, di video ini banyak banget yang harus kalian tahu teman-teman. Nah, pertama-tama ya, brightness pasti kalian tahu, ini kecerahan itu dia berubah jadi lebih gelap worldnya. Ketika kita nyalain lagi teman-teman, dia akan lebih terang tuh, bisa dilihat ya perbedaannya. Oke, langsung next kita ke kamera perspektif. Ini bisa kalian ingat ya, first person itu apa, second person dan third person. Nih, ini third person ya teman-teman ya. Kalau first person kita kelihatan hanya tangan aja. Langsung aja next kita ke full screen ya, seperti biasa full screen. Kalau untuk di PC ya, hide hand ini tangan kalian gak ada tuh, di kiri dan kanannya tidak ada tangan kalian. Lanjut kita ke hide paper doll. Nah, hide paper doll kalian bisa lihat nih di kiri atas. Nih akan aku zoom di sini. Nah, dia tuh nggak ada teman-teman. Kalau kita aktifkan, bentar. Kalau kita tidak hide tuh, dia akan ada gambar kecil kita di situ. Langsung aja next di sini. Ada hide hood. Hide hood ini menyembunyikan semuanya ya teman-teman dari hotbar dan lain-lain. Lanjut di sini ada sebentar. Oke, screen animation kalian nyalain aja karena
ini bisa pusing ya kalau nggak dinyalain. HUD opacity ini ketika kalian turunkan ke misalnya ke persenan rendah nih, HUD-nya akan hilang tuh, yang di bawah-bawah ini akan hilang nanti. Ketika kalian AFK nih, kita tunggu, dia akan menghilang tuh teman-teman. Itulah gunanya HUD opacity. Nah ini selanjutnya ya adalah FOV. Ini yang biasa mungkin bikin kalian puyeng ya dalam main Minecraft. Tuh kalau FOV kita 30 ini ngezoom banget dan ini bikin pusing teman-teman. Nah saran aku sih di sekitaran 80-an aja teman-teman. Itu udah enak ya. Next show. Oke, ini dia maksudnya contohnya ya. Next di sini ada show autosave icon. Ya, ini nggak terlalu penting. Nanti akan ada autosave icon yang akan memberitahu kalian kalau game kalian itu udah save ya. Nah outline selection ini harusnya kalian udah tahu. Dia itu menampilkan garis-garis hitam di samping-samping blok ini ya. Ini kan aku matiin nih, dia hanya putih-putih doang. Ketika kita nyalain dia tuh ada hitam-hitamnya, lebih enak lah dilihatnya ya teman-teman. Langsung in-game player names, ini ketika kalian punya teman, kalian bisa lihat namanya ya. Kalau view bobbing itu gerakan tangan teman-teman. Kalau kalian ya matikan gerakan tangannya, diam aja gitu. Kalau kalian nyalain dia akan bergerak teman-teman. Nah di sini ada camera shake. Ini kalian kalau terkena creeper dia akan bergetar ya teman-teman. Lalu ada fancy leaves. Fancy leaves ini ketika kalian matikan, jadi fancy leaves atau daun ya, daun di pohon itu akan terlihat aneh guys kalau dimatikan. Lihat tuh. Tapi ini mengurangi lag. Tapi kurang bagus banget teman-teman, dilihatnya nggak enakin banget gitu. Oke, kita langsung next aja ke fancy render clouds. Ini awan. Ketika kalian matiin, dia gak bakal ada awan ya teman-teman. Di world kalian gak bakal ada awan ya. Jadi nyalain aja biar bagus. Beautiful sky, ini gak ada matahari dan awan malahan. Tapi ini bakalan nge-reduce lag kamu. Kalau kamu mau main gak nge-lag ya, bisa coba mungkin dimatikan. Lalu smooth lightning, ini cukup complicated. Ya, akan aku jelaskan di sini teman-teman bagi yang nggak tahu ya. Ketika dimatikan nih smooth lightningnya, ini aku akan kasih contoh. Misal aku pakai torch di sini, kita cari torch. Oke. Torch kita ambil. Kalau kita set to night dulu ya, teman-teman, biar kelihatan perbedaannya nih. Nah, di sini bisa kita lihat perbedaannya ya teman-teman. Dia ada patah-patahnya gitu. Kalau kalian nyalain smooth lightningnya nih, berbeda nih. Lihat, tuh. Dia akan lebih smooth teman-teman. Lightning nggak kotak-kotak. Kelihatan ya perbedaannya. Oke, kita langsung next aja. Ya, oke. UI profile. Ini kalian kalau klasik ini lebih mirip ke Java. Kalau Pocket dia lebih mirip ke Pocket Edition ya. Lalu ada Quickscale Modifier. Ini bisa kalau kalian naikin bisa gede, ininya semuanya keseluruhan dari settingsnya. Kalau kalian minus ini ya kecil. Nah, terus ada Improve. Ini extra large ini UI dulu. Improve input response ini untuk ya teman-teman ya. Jadi ini akan mengurangi delay. Tetapi dia akan menguras baterai kamu. Ya, di sini aku matiin aja karena nggak terlalu pengaruh ya. Nah lanjut ada render distance teman-teman. Render distance ini dia ini ya. Kalau render distance-nya 30-an, bisa kita lihat dia jauh banget pandangannya. Tetapi kalau kita kecilin render distance ya di sini 5 misalnya, dia akan lebih terbatas ya pandangannya. Jauh teman-teman, jauh banget. Oke. Next aja, langsung di sini kita next. Ada frame rate. Nah, kalau ini unlimited aja teman-teman. Kalau 35 kalian membatasi
di 35 fps doang, walaupun mungkin HP kalian itu bagus ya. Tapi kalau kalian di 35 ya sama aja teman-teman, sama aja, dia akan 35 aja gitu. Saya sarani 60 atau unlimited ya teman-teman. Untuk graphics mode kalian fancy aja. Kalau mau simple boleh buat biar gak nge-lag, tapi akan lebih mengurangi ini ya. Nah, untuk di audio teman-teman, kalian harusnya udah tahu main itu untuk keseluruhan, music untuk music, sound untuk sound kayak semuanya ya, block dan lain-lainnya. Ambient ini ketika kalian mining dia ada suaranya kan. Ini kalau kalian takut kecilin aja. Blocks misalnya ada kayak amethyst itu dia kan bersuara ya. Kalau kalian kecilin bisa kecil ya. Hostile creatures ini kayak zombie, suara zombie. Dan friendly creatures bawahnya itu kayak sapi, babi dan lain-lainnya ya. Kalau players itu teman kalian ketika membuat suara bisa dikecilin ya teman-teman. Lalu next ada jukebox, yang di bawahnya itu jukebox, itu kayak lagu ya, disc, kaset dia akan bisa kalian atur. Lalu ada weather itu cuaca teman-teman, hujannya bisa dikecilin. Dan text to speech itu kayak narator lah. Dan sisanya di sini kalian tidak harus tahu karena tidak terlalu penting. Nah, di sini global resource mungkin kalian harus tahu. Ini untuk texture pack ya bagi kalian yang baru main. Nah, kalian bisa download di YouTube atau dan lain-lain, dan atau beli di marketplace teman-teman. Untuk creator ini ya, aku belum terlalu tahu karena aku tidak menggunakannya. Bisa kalian cari di tempat lain lah ya. Nah, ini untuk resource packs, behavior packs, bisa sama aja kayak resource packs. Dan terima kasih kalian yang udah nonton sampai akhir ini. Ya, semoga ini membantu untuk kalian. Kalau misalnya kalian nggak tahu atau ini kecepatan, bisa tanya-tanya aja di komen. Nanti teman-teman kalian pasti akan membantu kok. Oke, nanti mungkin aku bisa bantu juga. Thank you so much guys. Bye bye.